Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syara'a lana sa'irul Islam wa ahkama amra dinana wa yatamal ihkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Isra atau Bani Israel ayat yang ke-7. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang saya hormati, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah zuhur yang dihormati, berdasarkan firman Allah tadi, maka kajian kita zuhur ini kita beri tema dengan jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Artinya, manusia itu berusaha untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan yang dilakukannya itu disenangi orang. Kebaikan yang dilakukannya itu membahagiakan orang. Sebab ada ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang kita muliakan, orang yang berusaha untuk beribadah sebanyak mungkin kepada Allah dengan tujuan bukti dia mencintai Allah. Tapi dengan demikian, apakah mereka sudah dicintai Allah? Suatu riwayat kita baca di zaman Nabi Musa alaihi wasallam. Ada seorang ibu yang dia tinggalkan keluarganya, ditinggalkan familinya, diputuskan hubungannya dengan manusia untuk selalu beribadah kepada Allah. Dia menyendiri, sehingga putus komunikasi dengan manusia. Keinginannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai-sampai keluarganya yang mengantarkan makanannya setiap hari pun seolah-olah tidak tahu berterima kasih dia. Satu ketika ada seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Nabi Musa. Kebetulan mampir di dekat ibu yang selalu beribadah ini. Jangankan untuk berdialog, ditegur saja dia tidak menoleh. Dipanggil saja dia tidak menyaut. Akhirnya dengan ketenangan dan kesabaran yang didapatkan oleh pemuda itu, dia tunggulah saatnya untuk bisa berbicara dengan perempuan ini. Ternyata Bapak Ibu, tidak lama kemudian datanglah keluarga yang selalu mengantarkan makanan kepadanya. Saat itu pemuda itu dapat berdialog dengan ibu yang selalu beribadah ini. Lalu apa kata pemuda itu? Wahai ibu, untuk ibu ketahui saya ingin bertemu dengan Nabi Musa. Oleh karena itu ibu ada pesan atau tidak? Mendengar itu ibu-ibu bapak-bapak takaju ibu. Onde maha maaf ambo kalau bentuk itu iyo ambo ingin lo bentuk itu. Tolong sampaikan salam maaf ambo dan tolong sampaikan pesan ambo kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Apa pesan? Begitu ibadah yang aku lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hingga saya tinggalkan manusia, saya tinggalkan keluarga saya. Dengan ibadah yang seperti ini, apakah saya termasuk golongan orang-orang yang ahli surga? Tolong sampaikan pesan saya. Singkat cerita Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, apa yang terjadi? Rupanya bertemulah pemuda itu dengan Nabi Musa alaihi wasallam dan disampaikan pesan itu. Apa jawab Nabi Musa? Ternyata ibu yang telah berusaha untuk mendekatkan diri dan bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Musa menyatakan dia adalah ahli neraka. Kenapa? Bukti kecintaannya kepada Allah dengan ibadah, tapi tidak menjadikan dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mana perbuatan yang menjadikan mereka tidak dicintai Allah? Ternyata Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, suatu ibadah yang kita lakukan yaitu memelihara silaturahim. Ini adalah suatu ibadah yang menjadikan manusia itu dicintai Allah. Artinya selagi bisa kita melakukan kebajikan, kenapa tidak? Selagi kita mampu untuk menggembirakan orang, kenapa tidak? Maka jadilah manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadi manusia yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Ini dalam agama adalah suatu kezaliman yang menjadikan orang untuk dijadikan sesuatu keinginan yang dia inginkan, sekalipun yang dia lakukan itu tidak benar. Maka oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang kita muliakan, kita selaku manusia janganlah berangan-angan untuk jadi orang yang disegani. Tapi keseganan orang itu disebabkan oleh ulah perbuatan kita. Janganlah kita berangan-angan untuk orang-orang yang ditakuti, tapi ditakuti oleh karena kebaikan kita. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu, bapak-bapak, kalaulah orang yang disegani, kalaulah orang yang ditakuti oleh perbuatan buruk kita, oleh perbuatan jelek kita, alangkah ruginya manusia itu. Ada orang yang menyatakan siano lah meninggalnya, bersedekah dan berbesar hati orang dengan tidak adanya, bergembira orang dengan tidak adanya. Tapi satu bahagian dinyatakan bahwa orang-orang yang baik itu adalah dikala dia lahir ke dunia dia menangis, orang pada ketawa.
Di saat dia meninggal, dia ketawa, orang pada menangis. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, mengapa harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Karena itu merupakan perintah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang kita muliakan, siapapun kita, bercita-citalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekali-kali jangan kita berharap, sekali-kali jangan kita bercita-cita untuk menjadikan orang sebagai ujung tombak dari keberhasilan kita. Apalagi dalam bahasa awak, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai jadi manusia yang sampai baladang di kuduk kawan. Ini adalah manusia-manusia yang zalim. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang berbuat baik, kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan siapa-siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Maka oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah zuhur rahimakumullah, moga-moga kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah akan selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan kiranya terhindar kita dari manusia-manusia yang tidak bermanfaat, apalagi jadi manusia-manusia yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Moga-moga yang kita sampaikan ini ada manfaat buat kita dan juga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.